真的要死在这？不会等我和姐姐都渡过去。安琴，雕虫小技，别想困住你，给我破！你的最强阵法已经被破了，哈哈哈哈哈！又被我破了。 Hula-hula, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa ya, untuk di hari Rabu, tepatnya di sore hari, kita akan melanjutkan tongwa dari Stellar Transformation Season 6, tepatnya untuk episode 4. Untuk di part sebelumnya, tidak perlu dibahas, karena kalian baru saja menonton. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Selagi menunggu para master akanlah menghancurkan teknik formasinya, Qin Yu juga sedanglah berbincang dengan Paman Fu tentang masalah kekanak-kanakan dari Qin Yu. Di sini, Qin Yu mengatakan memang dia ini seperti kekanak-kanakan. Waktu kecil dulu, dia terlalu sibuk untuklah berkultivasi dan mencoba untuklah menjadi lebih kuat dengan tujuan ya untuk mengejar-ngejar cinta dari Li Er. Tetapi sampai sekarang ini saja, dirinya sama sekali tidaklah mendapati hasil. Baginya, kehidupan dia begitu sangatlah berat. Namun, dia juga begitu mengerti tentang keadaannya. Justru untuk sekarang, dia merasa lebih baik daripada saat dia masihlah berada di dunia fana. Dan juga tujuan awal dia pergi ke alam dewa bukan hanya untuk menjadi lebih kuat lagi, tetapi dia juga terus-terusan mengejar keberadaan dari Li Er. Namun ya, untuk sampai saat ini saja, dia belum sama sekali merasakan keberadaan dari Li Er. Lalu, dia pun langsunglah kembali ke alam Jianglan. Dan juga untuk ikan koki yang sebelumnya dia ambil, sekarang telah memiliki wujud manusianya, yang dimana untuk yang baju biru bernama Li Suhai, sedangkan untuk yang berbaju oranye bernama Hong Yu. Dan untuk Wulan, sebagai orang yang paling tertua di sana, dia diminta untuklah membimbing mereka berdua. Namun, perbincangan mereka tiba-tiba terhenti dikarenakan beberapa formasi milik dari Qin Yu juga sedanglah untuk dipecahkan. Lantas, dia pun langsunglah keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Dan terlihatlah ketua Xionghe ternyata juga berada di sana. Ditambah juga ada dua dewa yang akanlah menghancurkan formasi miliknya. Lalu Tuan Xionghe langsunglah berteriak dan meminta siapapun yang berada dalam formasi tersebut lebih baik keluar sekarang juga. Jika tidak, maka jangan salahkan dirinya kalau dia akanlah bersikap kejam. Lalu, Qin Yu langsunglah keluar dan mengejeknya. Apakah yang berbicara dengannya ini adalah beruang hitam besar? Waduh, untuk Liu Qian, dia tampaklah begitu terkejut. Ternyata untuk lawan yang mereka hadapi sekarang ini, ternyata adalah dewa pendatang baru. Dan untuk Liu Xi, sebagai Grandmaster Formasi, meminta kepada Tuan Xionghe untuklah jangan terburu-buru. Biarkanlah mereka yang menghadapinya terlebih dahulu. Lalu, Meiji adalah orang pertama yang berani untuklah menghampiri Qin Yu. Di sini, dia akanlah berbicara dengan baik-baik. Pertanyaannya, mengapa dia mencari masalah dengan aula naga hitam? Qin Yu hanya menjawab kalau dia begitu sangatlah benci dengan orang-orang perampok seperti mereka. Mendengar itu ya, untuk Tuan Xionghe langsunglah marah besar dan langsunglah menerjangnya. Akan tetapi, Qin Yu langsunglah masuk ke dalam formasinya, sembari berkata, jika mereka inginlah menghabisi nyawanya, maka mereka dipersilakan untuklah masuk, dan semua itu tergantung dengan kemampuan mereka masing-masing. Karena sudah terprovokasi, Tuan Xionghe langsunglah masuk ke dalam formasi tersebut dan menghancurkan beberapa titik formasi miliknya. Baru saja menghancurkan satu titik formasi, Xionghe benar-benar begitu sangatlah merasa percaya diri dengan mengatakan kepada Qin Yu kalau dia ini hanyalah master formasi abal-abal. Tetapi Qin Yu sama sekali tidaklah menjawab, dia tetaplah melancarkan serangannya. Begitu juga dengan Tuan Xionghe, dia teruslah menerjang secara membabi buta. Tetapi lama-kelamaan juga membuat Tuan Xionghe menjadi begitu sangatlah kesal karena tidak ada habisnya sama sekali. Sampai-sampai dia marah dengan mengatakan, apakah kemampuan dia ini sebatas ini saja? Memang untuk serangan sebelumnya berhasil untuklah dipatahkan.
Tetapi yang tidak dia ketahui, semua orang yang berada di sini sebagai bahan penguji untuklah teknik formasi milik dari Qin Yu. Di sini dia telah mengetahui kalau formasi tingkatan pertama dapatlah dihancurkan dengan begitu mudah oleh orang-orang yang telah berada di ranah Dewa Surgawi. Lalu Qin Yu langsunglah menantang Xionghe. Dia akan mengeluarkan formasi pembunuh terkuatnya. Jika dia berani, maka cobalah terima serangan ini. Dan untuk Xionghe yang begitu sombong, dia pun langsunglah menerima tantangan tersebut. Dengan berkata lagi, setelah dia menghancurkan formasi pembunuh terkuatnya, maka dia juga akanlah menghancurkan kepalanya, serta hancurkan jiwa yang sebenarnya. Mendengar menghancurkan jiwa yang sebenarnya, Qin Yu barulah mengetahui kalau jiwa para dewa ternyata bisa untuklah dihancurkan, dengan bertujuan agarlah mereka benar-benar tidak bisa bereinkarnasi dan nyawanya tidak akanlah bisa berkeliaran. Namun, jika jiwanya benar-benar terselamatkan, maka jiwa tersebut bisa untuklah dihidupkan. Wadidaw. Lalu, pertarungan mereka berdua kembali untuklah dilanjutkan. Ketika Qin Yu mengeluarkan api berwarna putih, Xionghe menjadi begitu ketar-ketir dan mempertanyakan bagaimana bisa dia melepaskan begitu banyak api putih. Yang ternyata untuk api putih ini merupakan titik terlemah di alam dewa, yang berarti api putih ini sungguhlah begitu kuat untuklah menghadapi beberapa dewa ya guys. Akan tetapi untuk mempertahankan formasi tersebut ternyata membutuhkan energi yang cukuplah banyak, dan secara tiba-tiba formasi api putih milik dari Qin Yu langsunglah menghilang. Xionghe pun langsung tertawa terbahak-bahak. Ternyata untuk formasi pembunuh terkuatnya hanya sebatas ini saja, dan dia pun mendapati kesempatan untuklah menerjang ke arahnya. Namun, Qin Yu pun langsung meminta kepada Xionghe janganlah terlalu bersemangat, karena barusan saja dia inginlah mempelajari formasi tersebut. Jadi, formasi api putih ini belumlah begitu sempurna. Lalu, Qin Yu kembali mengeluarkan formasi lainnya, yang dimana formasi ini adalah formasi terkuat dari ketiganya. Dan dia juga inginlah membuat Xionghe benar-benar merasakan formasi terkuat yang lainnya. Jadi dia berharap kepada Xionghe untuklah mempertahankan kesadarannya serta stamina-nya. Sedangkan ya untuk di luar sana, Meiji dan juga Liu Xi menganggap kalau Qin Yu akanlah kalah dalam semua pertarungan ini. Karena bagaimanapun juga Tuan Xionghe tidak bisa dianggap remeh. Dan Meiji sendiri akanlah kembali ke Aula Naga Hitam untuk meminta bantuan kepada gurunya. Sementara itu untuk Xionghe sendiri, dia menganggap ini hanyalah formasi kecil saja. Dan Qin Yu menjawab kalau formasi ini belum diberi nama. Kebetulan dia adalah orang pertama yang terkena formasi miliknya, maka dia akanlah menamainya sebagai Kun Xiong. Serta Qin Yu juga memberitahu cara untuklah keluar dari sini. Dia hanya perlu untuklah menghancurkan beberapa dinding, karena dinding yang berada di depannya ini adalah sebuah kenyataan, jadi dapatlah dihancurkan. Mendengar itu, Xionghe langsung mencoba untuklah menghancurkannya. Memang benar, dinding tersebut berhasil untuklah dihancurkan, tetapi terlihat lagi ada sebuah dinding di depan matanya. Dan ketika dia melangkah, tempatnya sama seperti sebelumnya. Waduh, ini namanya sudah terkena sebuah formasi ilusi. Namun, kepercayaan dirinya ini masihlah begitu tinggi. Alhasil, Xionghe pun terus-terusan menerjang dan menghancurkan dinding terus-menerus. Walaupun ya tiada hasil sama sekali. Selagi dia berjuang untuklah keluar dari sana, ternyata Meiji telah kembali, yang ternyata untuk gurunya tidak bisa untuklah membantu, karena untuk gurunya masih ada urusan yang resmi. Jadi, saat ini ya untuk Xionghe hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kembali kepada Xionghe, ternyata dia telah menghancurkan puluhan ribu tembok, tetapi tidak ada akhirnya sama sekali. Sampai-sampai muncullah rasa putus asa untuk semua ini. Tetapi untuk egonya masihlah begitu tinggi guys.
dia masih percaya kalau dirinya ini bisa untuklah keluar dengan sendirinya. 出来！七月， Lalu Jinyu kembali memberitahu kalau dia ini telah mengintegrasikan kekuatan 5 elemen cahaya dan kegelapan ke dalam 4 formasi ini. Jika dia benar-benar inginlah keluar dari sini, maka dia haruslah mengerti tentang formasi tersebut. Mendengar pernyataan tersebut, Xiong Hei meminta kepada Jinyu untuk keluar dari sekarang juga. Jinyu membalasnya, dia akanlah keluar, tetapi dia haruslah mengakui kekalahannya terlebih dahulu. Namun, ego dari Xiong Hei tetaplah begitu tinggi. Dia tidak akanlah pernah mengakui kekalahan ini semua. Sontak, Jinyu membalasnya lagi karena dia memang tidak mau mengakuinya, maka dia dapatlah terus menemani dirinya untuklah menguji formasi tersebut. Sehingga beberapa jam telah berlalu, Xiong Hei benar-benar begitu putus asa dan dia berteriak kepada Jinyu, biarkanlah dia untuklah keluar. Lagi-lagi, Jinyu meminta kepada dia untuklah mengakui kekalahan terlebih dahulu. Namun ya tetap saja egonya masihlah begitu tinggi. Tidak sampai di situ juga, formasinya ditambah oleh Jinyu. Dan kini, Xiong Hei mendapati serangan api bertubi-tubi. Waduh. Selagi dia mendapati serangan, Jinyu kembali mempertanyakan apakah dengan begini masih belum cukup untuk membuat dia bersujud dan mengakui kekalahannya. Namun ya tetap saja ego dan keras kepalanya masihlah begitu tinggi guys. Alhasil, satu formasi lainnya langsunglah dikerahkan, yaitu serangan guntur yang membuat Xiong Hei sungguhlah begitu ketakutan. 杀阵，我出去，放我出去！ 熊黑，你可要坚持住。 Sesingkatnya, 200 tahun telah berlalu, Xiong Hei sendiri menjadi begitu sangatlah kebingungan. Padahal ratusan tahun telah berlalu, tetapi formasinya tidak ada habisnya sama sekali. Ya, untuk Xiong Hei juga bisa dikatakan sangatlah hebat ya. Dia bisa bertahan selama 200 tahun di dalam formasi tersebut. Dan Jinyu pun berkata, sebetulnya untuk formasi miliknya ini akanlah habis sekitar 10.000 tahun ke depan. Terlebih juga, dia masih memiliki banyak sekali formasi yang akanlah diuji kepada Xiong Hei. Mendengar itu ya, Xiong Hei pun menjadi begitu sangatlah ketar-ketir karena untuk 200 tahun ini saja dia sudah begitu putus asa. Dan akhirnya ego serta keras kepalanya benar-benar dihancurkan oleh Jinyu. Dan kini dia meminta maaf kepadanya serta memohon ampun untuklah semua kejadian ini. Dia berjanji dirinya tidak akan lagi menyinggung dirinya. Dan Jinyu pun meminta kepada Xiong Hei jika dia benar-benar tulus meminta maaf, maka sujud 3 kali itu sudahlah cukup. Pada awalnya, Xiong Hei tidaklah terima dirinya sebagai ketua dari Aula Naga Hitam, masa haruslah bersujud kepada orang lain. Karena dia tidak mau, Jinyu pun langsunglah mengancamnya. Jika dia tidak mau, maka tunggu 1 juta tahun lagi, mungkin dia akanlah luluh. Dan Xiong Hei langsunglah mengiyakannya, tetapi dia memiliki satu permintaan kepada Jinyu, jangan beritahu kepada siapapun kalau dia telah bersujud kepada dirinya. Dan Jinyu langsunglah mengiyakannya. Sehingga Xiong Hei pun langsunglah bersujud 3 kali sebagai tanda permohonan maaf kepada Jinyu. 求你饶我一回。 Namun, baru saja dikeluarkan dari formasi tersebut, Meiji dan juga Liu Xi ternyata berada di sana. Hal ini membuat ego dari Xiong Hei kembali muncul dan meminta kepada mereka berdua bekerja sama dalam menghancurkan serta menghabisi nyawa dari Jinyu. Untuk Jinyu sendiri, dia sudah menduga kalau semua ini akanlah benar-benar terjadi. Dan dia memutuskan untuklah mundur serta bersembunyi. Sedangkan ya untuk Xiong Hei yang sama sekali tidak menemukan keberadaannya, membuat dia benar-benar begitu sangatlah marah. Dan Meiji menyarankan lebih baik beritahu kepada Lord Heilong, maka semua masalah ini akanlah benar-benar selesai. Tetapi ya tetap saja ini menyangkut yang namanya harga diri sebagai ketua dari Aula Naga Hitam. Lalu dia meminta kepada Grandmaster Formasi untuklah membuat sebuah formasi dan mencari keberadaan dari Jinyu. Sementara itu untuk Jinyu, dia juga akanlah menambah kekuatannya, serta juga dia inginlah membuat sebuah formasi lainnya atau menciptakan keterampilan terbaru.
dan terlihatlah ada sebuah bola yang disebut sebagai 1000 bintang mistik ungu. Tanpa babi bu, Qin Yu pun langsunglah menyentuhnya, yang membuat tubuhnya langsunglah bergejolak dan diselimuti oleh energi spiritual yang begitu sangatlah banyak. Dan secara tiba-tiba, Qin Yu pun langsunglah berpindah tempat yang disebut sebagai dunia Qian Kun. Tetapi baginya dunia ini begitu sangatlah monoton, sehingga dia pun langsunglah mengubah seisi tempat tersebut hanya dengan satu jentikan jari saja. 太过单调了。 Wajar ya guys, dia adalah seorang dewa, udah gitu sebagai master formasi. Dan dia sangatlah percaya jika Raja Dunia Seni Bela Diri berada di dunia langit miliknya, mereka pasti tidak akanlah berdaya sama sekali. Tidak sampai di situ juga, dia melihat sebuah sinar yang begitu terang, dan ketika didekati, ternyata itu adalah senjata Raja Langit. Dan inilah yang disebut-sebut sebagai harta karun paling terlangka di dunia langit, atau dunia Qian Kun. Karena saking penasarannya, tombak milik dari Qin Yu langsunglah ditancapkan di sinar tersebut. Dia berharap jika itu adalah senjata Raja Langit, seberapa kuat yang akanlah dia dapati. Tetapi sayangnya, untuk ini semua membutuhkan waktu yang cukuplah lama. Maka dia memutuskan untuklah kembali ke alam Jianglan terlebih dahulu. 若是融合开天辟地诞生的玄黄之完全融合，我先回一趟江南界了。 Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Rabu depan, sore-sore seperti ini ya guys. Untuk episode kali ini, kita telah melihat seorang yang memiliki status sebagai ketua, yang dimana kelompoknya ini sangatlah ditakuti oleh para dewa, tetapi di hadapan dari Qin Yu, dia sudah dibuat begitu putus asa dan sama sekali tidaklah berdaya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 都200年，我管到什么时候？